Shalom teman-teman semuanya, selamat hari Sabtu. Kembali lagi nih di ibadah kita di hari Sabtu. Dan saat ini kita mau mulai setiap ibadah kita. Nah teman-teman, kita mau tahu nih, bulan ini, bulan Februari itu biasanya kan diperingati oleh bulan kasih sayang. Nah, pasti kita percaya kasih sayang Tuhan Yesus bagi kita semuanya itu tidak pernah berkesudahan. Amin. Kita akan pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Nah, kita bersama-sama bertepuk tangan, kita puji juga. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari kita bersorak-sorai. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dari yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku
baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke teman-teman, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bersama-sama memujikan Allah Roh Kudus.
kita satukan hati dalam doa saya hantarkan. Bapa yang sungguh baik, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih sayang-Mu bagi kami saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau kuduskan dan penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami, dengan segala kekurangan kami. Kamu menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dalam ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya karena boleh berbagi, share kebenaran dengan teman-teman dan adik-adik remaja semua di GKJ Nusuan. Cukup bersyukur dan senang sekali ketika saya berada di tengah-tengah teman-teman pemuda dan adik-adik remaja karena boleh membagikan apa yang boleh saya alami secara pribadi. Jadi perkenalkan dulu mungkin karena ada orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nama saya Yonatan Ambar. Jadi saya warga GKJ Nusuan dan sejak 20 tahun yang lalu saya juga seorang anggota di remaja dan sampai hari ini pun masih di pemuda juga. Dan saya bersyukur kalau ada di tengah-tengah saudara pada malam hari ini untuk berbagi. Pada malam hari ini saya diberikan tema tentang hidup dalam janji menghidupi janji Allah. Jadi kita bisa buka Nats di Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kita bisa baca, saya akan bantu bacakan saudara semua. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Dari nats bacaan kita bisa belajar tentang bahtera Nuh yang dialami seorang petani ya. Nuh ini adalah seorang petani, jadi kita bisa belajar luar biasa ketika seorang Nuh ini dipanggil, tiba-tiba dipanggil untuk membuat sebuah bahtera yang begitu besar atau kapal yang begitu besar. Mungkin ada filmnya, kita juga bisa lihat tentang bahtera Nuh ini, dan kita bisa belajar banyak hal tentang seorang Nuh ini. Seorang Nuh yang tidak tahu apa-apa ini, dia hanya taat sama Tuhan. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, saya share kepada teman-teman dan adik-adik remaja semua di GKJ Nusuan.
Ada 3 poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, ketika kita mau hidup dalam perjanjian dengan Allah, berarti poin yang pertama yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita hidup di dalam ketaatan. Jika kita buka ya, di Kejadian 6 ayat yang ke-9, firman Tuhan ngomong seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi poin pertama ini cukup membuat kita bisa belajar bahwa seorang Nuh ini ternyata adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan intim bersama Tuhan. Nah, untuk seseorang itu bisa hidup intim bersama Tuhan, dia memiliki relationship bersama Tuhan, seorang Nuh ini pun akan melalui hari-harinya bersama Tuhan. Ada banyak hal yang dilalui. Dan ketika seorang Nuh ini ingin hidup di dalam perjanjian Tuhan, yang harus kita pelajari adalah bagaimana Nuh melalui hari-harinya bersama Tuhan. Bagaimana dia hidup, poin yang pertama adalah dia hidup di dalam ketaatan. Seorang Nuh ini hidup di dalam ketaatan karena dalam hidupnya sehari-hari dia bisa menjaga hidupnya. Dia menghabiskan hidupnya untuk bertanya tentang kehendak Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Jadi kalau kita berbicara tentang kehendak Tuhan dalam hidup seseorang, ada banyak janji yang Tuhan beri. Kalau Tuhan panggil Daud itu sebagai raja, Tuhan panggil Yeremia sebagai seorang nabi, Tuhan panggil seorang Petrus yang awalnya adalah seorang penjala ikan, dan Tuhan panggil dia untuk menjadi seorang penjala manusia. Jadi ada banyak janji-janji yang sebenarnya Tuhan berikan dalam kehidupan secara personal. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan kita sendiri pun memiliki panggilan itu. Dan bagaimana kita harus mencari janji itu. Dari hari ke sehari, bagaimana kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya lewat saat teduh, tapi bagaimana kita bisa menikmati kehidupan kita bersama Tuhan. Kadang-kadang ketika kita hidup di dalam Tuhan itu, kita cuma hanya hidup di dalam sebuah lingkaran yang kadang-kadang tanpa sadar kita meninggalkan Tuhan. Jadi hari-hari ini jangan sampai kita lupa tentang persekutuan dengan Tuhan itu bisa kita lakukan dimanapun. Bukan hanya di dalam kamar, tapi ketika kita ada di jalan, ketika kita ada di manapun, ketika kita sedang bekerja pun, di tengah-tengah pekerjaan kita, dimanapun Tuhan bisa berbicara di dalam hidup kita. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana ternyata Tuhan itu sampai seperti itu. Bisa berkomunikasi dengan kita 7x24 jam. Jadi di poin yang pertama ini kita belajar tentang hidup di dalam ketaatan. Ya, seperti seorang Nuh tadi ketika dia disuruh Tuhan untuk membuat bahtera, dengan modal tidak tahu apa-apa, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan menuntun, Tuhan yang akan membimbing. Dan disitulah letak di mana ketika seorang Nuh ini bisa menggenapi semua janji-janji Tuhan itu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kita lompat poin yang kedua. Bagaimana seseorang ketika hidup di dalam perjanjian itu adalah orang harus memutuskan untuk hidup di dalam ketepatan. Jadi bagaimana ketika kita hidup di dalam ketepatan adalah seseorang itu memiliki spirit yang excellent. Dia cerdas, punya hikmat. Ngomong tentang hikmat itu selalu berbicara tentang Daniel ya, yang menyingkapkan tentang mimpi dan sebagainya. Tapi hari ini kita bisa belajar dengan banyak hal. Ternyata seorang Nuh ini juga dia punya spirit of excellence. Jadi dia punya ketepatan itu sendiri. Dia bisa belajar mengerti tentang ketepatan itu sendiri. Dan kita bisa lihat di Kejadian 6 pasal yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah yang dilakukannya. Jadi di poin yang kedua ini, kekristenan kita bukan hanya sekedar kekristenan yang, oh ya, saya harus saat teduh, saya harus berdoa, saya harus berpuasa, saya harus melakukan persepuluhan. Bukan hanya sekedar itu, tapi di luar itu bagaimana kita melakukan ketepatan seperti itu. Satu ketika saya boleh pergi ke Sulawesi, ke satu pulau beberapa waktu yang lalu karena ada bencana. Tiba-tiba ketika saya ke satu tempat di daerah Mamuju, saya tidak kenal satu orang pun di sana, tapi dengan teman-teman kami sedang berbelanja. Tiba-tiba
karena waktu yang sudah larut dan kami cukup capek, kami mencari tempat istirahat. Singkat cerita, kami cari tempat istirahat itu di gazebo atau pos keamanan seperti itu. Dan di dekat pos keamanan itu ada sebuah rumah, dan sebelum kami menginap di pos keamanan itu, kami hanya izin sama orang yang punya rumah di sebelah itu. Tiba-tiba orang yang punya rumah itu keluar seperti itu, dan tiba-tiba ada bapak-bapak menghampiri kami dan dia bertanya, untuk apa kami tidur dan menginap seperti itu. Kami cuma cerita bahwa kami adalah seorang relawan yang mengantar donasi atau bantuan. Dan ketika bapak itu mendengar, justru responnya kami berempat, jadi saya bersama 3 rekan saya, tiba-tiba disuruh masuk ke rumah bapak ini seperti itu. Dan disuruh belum selesai di situ, disuruh juga untuk menginap, disediakan bantal, disediakan selimut, disediakan tempat yang terbaik. Saya tidak pernah kenal bapak ini, tidak punya kenalan sama sekali, bahkan tidak pernah mengerti bapak ini siapa, karena waktu itu memang cukup gelap dan cukup larut, dan kondisi masih sama juga, di sana juga COVID juga, jadi memang kondisinya masih sangat, ya banyak orang yang ketakutan. Tapi saya melihat tiba-tiba ketika kami berhenti di satu tempat, tanpa sadar kami berjalan di dalam ketepatan itu tadi. Jadi kami bertemu dengan bapak ini dan kami disuruh menginap di dalam rumah. Jadi kami tidak jadi untuk menginap di pos ronda tadi, tidak jadi. Tapi kami disuruh menginap, kami diberikan hidangan ketika pagi hari. Jadi ketika pagi hari sudah ada minuman kopi, kalau orang sana kan suka ngopi ya. Ada kopi, kemudian ada nasi kuning dan ikan juga, karena orang-orang di sana suka makan ikan laut seperti itu. Saya cukup kaget. Gitu ya. Saya cukup kaget, dan setelah berjalannya waktu saya sempatkan untuk ngobrol-ngobrol dengan bapak ini ya. Saya masih ingat namanya Bapak Hasim. Jadi memang benar-benar dari saudara kita dari seberang, teman-teman kita dari Muslim seperti itu. Dan tiba-tiba itu tadi kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapak Hasim ini karena kami diberi tumpangan seperti itu. Singkat cerita, selesai kami berbincang, istri dari Pak Hasim ini tiba-tiba cerita kepada kami, cerita bahwa dia sedang sakit seperti itu. Dan waktu itu juga secara spontan pun kami cuma menawarkan apakah kami boleh berdoa untuk Ibu Hasim ini. Dan tiba-tiba ketika kami berdoa pun diizinkan seperti itu. Kami tidak ngomong kalau kami adalah seorang Nasrani dan sebagainya, tapi kami minta izin berdoa dengan cara kami seperti itu. Dan tiba-tiba diperbolehkan. Dan ketika kami berdoa, tiba-tiba ibu ini mau, bahkan bapak ini mau, dan sekeluarga pun mau didoakan. Dan saya mulai mengerti ternyata, ketika berjalan di dalam ketepatan, saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat juga yang akan mendengar kasih Tuhan. Jadi tiba-tiba ada banyak hal yang terjadi dengan Bapak Hasim dan keluarga, sekeluarga ini. Kami pun tidak mau gratis, diberikan makan, tempat tidur gratis. Di sana pun kami juga berusaha membantu, karena kondisi memang seperti itu, di Mamuju dan di Majene cukup parah seperti itu. Jadi kami memutuskan untuk kami juga memberikan donasi seperti itu. Jadi ada banyak ketika kita berjalan bersama Tuhan itu, ada banyak ketepatan-ketepatan yang akan Tuhan tuntun seperti itu. Nah, lompat ke poin 3, poin yang terakhir, bagaimana ketika kita mau hidup di dalam janji Tuhan, kita harus hidup di dalam kemurnian. Ketika poin pertama dan poin kedua, hidup dalam ketaatan dan kemudian hidup di dalam ketepatan, kadang-kadang tidak bisa dipungkiri kita sering melakukan kesalahan. Dan itu sangat manusiawi. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Seorang Raja Daud bisa jatuh karena Batseba. Ya. Seorang Petrus saja, ya, murid Yesus, 12 murid Yesus itu pun masih bisa menyangkal. Jadi ada banyak kesalahan-kesalahan yang ternyata ketika kita mengikut Tuhan itu ada banyak yang kita lakukan seperti itu tanpa kita sadar. Dan hari ini poin yang ketiga yang pengen saya bagikan adalah bagaimana kita hidup di dalam kemurnian. Bagaimana ketika kita jatuh di dalam dosa, kita berani mengakui bahwa ketika kita melakukan salah di hadapan Tuhan, seperti Raja Daud, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku duduk dan berdiri. Bahkan Engkau tahu apapun yang aku lakukan, Engkau tahu. Jadi bagaimana kita memiliki spirit kemurnian ini, roh yang murni di hadapan Tuhan. Bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa,
Kita berani mengakui itu di hadapan Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita malu, kadang-kadang mungkin kita merasa terusik ketika kita mengakui kesalahan dan dosa kita. Tapi bagaimana Daud ini adalah menjadi orang, kita bisa belajar seorang Daud pun menjadi orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa belajar bagaimana melalui 3 poin ini bahwa ternyata Daud punya rencana, yang Tuhan punya rencana untuk kehidupan seorang Nuh, untuk kehidupan orang-orang di Alkitab yang ditulis di dalam Alkitab. Setiap orang yang ditulis di Alkitab atau tokoh-tokoh Alkitab ini, sehebat apapun mereka, pasti mereka juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kita bisa belajar dari orang-orang ini ketika Petrus mau balik lagi mengikut Tuhan. Sekalipun dia menyangkal 3 kali, tapi Petrus mau balik dan kembali mengikut Tuhan. Ada banyak hal, kelemahan-kelemahan, keterbatasan orang, tetapi itu tidak pernah menghalangi untuk kita boleh datang lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita bukan karena kelebihan kita, justru karena kelemahan kita, justru karena keterbatasan kita. Tuhan menginginkan kita tetap ada dan mengikuti Dia sampai akhir hayat kita. Karena hidup kita itu tidak lama. 60-70 tahun hidup kita akan selesai. Dan saya berharap teman-teman pemuda, remaja, di usia kita yang sangat muda ini kita bisa belajar bagaimana kita memberikan hidup kita sama Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam perjanjian Tuhan, antara saya pribadi, antara saudara pribadi dengan Tuhan, ini akan mempengaruhi banyak hal. Jadi janji Tuhan di dalam hidup kita bukan hanya untuk pribadi kita, tapi bahkan sampai untuk anak cucu. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak akan dibiarkan orang benar itu kelaparan. Dan itu memang benar. Kenapa? Karena ada janji Tuhan itu tadi. Jadi bagaimana kita mau menggenapi janji Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Memang kadang-kadang kita merasa tidak enak. Kenapa? Karena kadang-kadang hidup kita harus mulai diatur. Harus mulai ada batas-batasan yang harus kita kerjakan seperti itu. Tapi bagaimana kita mulai menyelami setiap pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena rancangan damai yang Tuhan beri dalam hidup kita itu adalah rancangan damai yang sejahtera, kekal, dan tidak bisa ditiadakan oleh apapun juga. Dan hari ini kita mau belajar, teman-teman pemuda, remaja, saya bersyukur ketika ada di tengah-tengah saudara, saya boleh bersaksi, saya boleh berbagi dengan saudara bahwa ternyata janji Tuhan dalam hidup kita itu adalah ya dan amin. Dan hari ini ketika kita mau hidup di dalam perjanjian antara kita pribadi dengan Tuhan, itu akan mempengaruhi semua hal. Orang-orang di sekeliling kita akan merasakan buah yang ada dalam hidup kita. Orang-orang di sekeliling kita akan mulai melihat bahwa hidup kita bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Saya berharap teman-teman pemuda, baik adik-adik remaja juga, kita dengan masa muda kita bisa belajar bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Dengan hidup benar, dengan hidup, poin yang pertama tadi, kita hidup di dalam ketaatan, dan kemudian hidup di dalam ketepatan, bagaimana kita mengerti hikmat yang Tuhan beri dalam hidup kita, dan kemudian hidup di dalam sebuah kemurnian. Walaupun kita jatuh, tetap ada kesempatan untuk kita bisa kembali kepada Tuhan, seperti itu. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan bayar hidup kita lunas di kayu salib, dan itu yang membuat kita beda dengan yang lain. Kenapa? Karena kita bisa memiliki akses untuk berhubungan langsung dengan Bapa kita yang di surga. Jadi saya berharap teman-teman dan adik-adik semua kita belajar bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya. Izinkan sebelum saya menutup, saya ingin berdoa juga untuk teman-teman, untuk adik-adik remaja semua di tempat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, ketika Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami belajar tentang firman-Mu, bagaimana kami harus hidup di dalam perjanjian Tuhan. Kami hidup di dalam janji Tuhan. Kami tahu benar bahwa Tuhan punya rencana yang begitu besar. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah bermain-main dengan hidup kami Tuhan. Justru kami yang kadang sering bermain-main. Tapi biarlah mulai malam hari ini Tuhan, ajari kami bahwa kami selalu mengambil keputusan untuk kami hidup serius di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Bapa kami sendiri, yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Bahkan setiap janji-Mu itu adalah janji yang murni, janji yang Tuhan berikan dalam hidup kami adalah janji yang ya dan amin. Dan kami tahu setiap yang Kau janjikan pasti Kau tepati Tuhan. Ajari kami melihat, walaupun terkadang kami tidak bisa membayangkan
apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tapi kami percaya, hati kami percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap firman-Mu ini Tuhan. Ajari kami hidup di dalam ketaatan. Ajari kami hidup di dalam ketepatan. Ajari kami hidup di dalam kemurnian. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang akan mengajari kami seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Biarlah mulai malam hari ini kami mulai mengerti bagaimana kami harus hidup mengenapi setiap janji dan rencana Tuhan yang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau kami jatuh, kuatkan kami, bangunkan kami Tuhan, untuk kami tetap berjalan bersama Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, setiap kehidupan kami, setiap pelayanan kami, bahkan setiap keluarga kami, bahkan setiap apapun yang boleh Tuhan percayakan dalam hidup kami, baik komunitas-komunitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kami bawa seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, saat ini kita mau bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kita mau bersama-sama pujikan, bawa persembahan. Dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, dan sukacitamu. Persembahanmu, ucapkan syukur. Mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita. Kita mau bersama-sama mengakui iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kaki langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita saat ini mau bersama-sama mengakhiri ibadah kita dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih sayang-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa. Saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Dan saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, ibadah kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu selanjutnya ya. Dah.